Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian yang di luar. Terima kasih sudah hadir di Media Center KPU. Mohon maaf agak sangat mendadak kita mengabarinya karena memang merespon kabar terbaru terkait dengan revisi materi Perpu 1 2014 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang 1 2015 yang sedang berlangsung, terkhusus pada poin lembaga apa yang akan menyelesaikan sengketa pilkada. Nah, proses pembahasan terkait dengan revisi materi undang-undang ini sedang berlangsung sekarang oleh DPR. Sesuai dorongan oleh teman-teman masyarakat sipil, beberapa hari yang lalu kita sempat bertemu dan melaksanakan audiensi dengan MK, dan MK sudah mencatat semua masukan kita terkait dengan usulan bahwa di masa transisi ini sebaiknya tetap MK yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Kemudian MK menyampaikan mereka akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim terkait hal itu, dan hasilnya sudah disampaikan kemarin. Nah, menyikapi hal itu, pada sore hari ini hadir beberapa teman-teman dari koalisi kawal undang-undang pilkada. Kita banyak concern terhadap beberapa isu, tapi untuk kali ini khusus terhadap lembaga yang akan menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Di sebelah saya Pak Diri Ramadhanil dari Perludem, di sebelah kanan saya ada Mas Jamil Burhan dari Korek, di sebelah kiri saya ada Mas Ferry Junaidi dari Perludem, berikutnya Mas Erwin Atosman Umar dari Indonesia Legal Roundtable, dan yang paling ujung Mas Sulastyo dari Indonesia Parliamentary Center. Ya, pertama saya akan bacakan rilis yang kita susun bersama, yang kita sudah ada di tangan teman-teman. Mahkamah Konstitusi tidak menolak karena sengketa pilkada. Koalisi masyarakat sipil kawal undang-undang pilkada. Proses revisi materi Perpu pilkada yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang 1 2015 semakin mendesak. DPR sudah berkomitmen untuk menyelesaikan revisi terbatas hanya untuk masa sidang kedua ini. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, masa sidang kedua ini akan berakhir pada 18 Februari 2015. Ada beberapa isu krusial yang masih diperdebatkan dalam proses revisi Perpu pilkada, yang salah satunya mekanisme penyelesaian hasil pilkada. Merujuk ketentuan Undang-Undang 1 2015, penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi di 4 wilayah yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Namun di beberapa kesempatan secara terbuka Mahkamah Agung menolak untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Alasan utama yang disampaikan oleh MA adalah beban perkara yang masih sangat banyak, dan jika nanti ditambah dengan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pilkada, tentu saja tumpukan perkara di MK akan semakin terjadi. Alasan lain, MK sedang berada dalam kondisi untuk kembali menjadi institusi peradilan yang dipercaya oleh publik. Jika MA melalui pengadilan tinggi kembali diperhadapkan dengan proses penyelesaian sengketa pilkada, maka sangat dikhawatirkan MA akan mengalami guncangan di tengah kerasnya potensi gesekan politik yang terjadi di dalam pemilihan kepala daerah. Selain alasan penolakan MA, koalisi masyarakat sipil kawal undang-undang pilkada memandang banyaknya problem yang akan muncul jika penyelesaian sengketa pilkada dipaksakan di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi tata usaha negara justru akan menimbulkan potensi konflik yang sangat besar. Persoalan potensi konflik yang akan muncul ketika sengketa diselesaikan berada di wilayah konflik. Selain itu, perlunya penyiapan penataan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa baik hakim, hukum acara, dan kelembagaan lainnya tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Undang-Undang Pilkada telah melaksanakan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi pada Rabu 11 Februari 2015. Koalisi diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam pertemuan ini, MK menyatakan sudah mencatat seluruh masukan masyarakat sipil terkait hal ini. Respon hari ini, maka MK akan melaksanakan rapat permusyawaratan hakim pada Kamis 12 Februari 2015 kemarin. Hasil RPH yang dilaksanakan di MK menyatakan tidak keberatan untuk menangani sengketa hasil pilkada. Jika hasil revisi Perpu pilkada memang memandatkan MK untuk menyelesaikan sengketa pilkada, maka Mahkamah akan menjalankan perintah tersebut. Hanya saja, mengingat pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan secara serentak, MK meminta adanya peninjauan kembali waktu yang lebih lapang agar proses penyelesaian sengketa pilkada bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Undang-Undang Pilkada menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta agar sengketa hasil pilkada pada masa transisi saat ini tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi
sesuai dengan putusan MK nomor 97 dari PUU 11 dari 2013. 2. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan penyelesaian sengketa hasil pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan sengketa hasil pilkada. Demikian Jakarta 11 Februari 2015. Baik, rekan-rekan menyikapi hal ini, saya persilakan pertama Mas Ferry Junedi untuk merespon isu ini terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Oh, Mas Ferry dulu saya. Terima kasih. Saya tidak akan masuk ke substansi, tapi coba mengamati melihat kebijakan MK ini dari perspektif yang terjadi, dinamika yang terjadi di MK sendiri. Nah, jika kita lihat ada arus balik MK yang membuka ruang bagi dirinya mengambil pilkada dalam konteks masa transisi ini, menurut saya ini membuktikan MK kembali beristighfar. Nah, argumentasinya apa? Selain menyelesaikan masalah yang cukup rumit ini, pada beberapa hari yang lalu MK juga memutuskan GR Undang-Undang TPU yang menguatkan posisi KPK dalam menggunakan Undang-Undang TPU dalam melawan korupsi. Artinya apa? Artinya jika kita lihat kebijakan ini dan beberapa MK yang saya pikir kembali ke masa yang substantif, membuat kita berpikir bahwa MK sudah kembali menemukan performa yang terbaik. Dan dalam bayangan kita memiliki perspektif negara konsultatif, yang kecuali negara konsultatif, yaitu melindungi hak warga negara dan segala macamnya, kembali direpresentasikan oleh MK dalam kebijakan yang ini. Kita tentu ingat bagaimana MK pasca tangkapnya Akil Mukhtar cukup limbung sehingga membuat kebijakan yang menurut pandangan saya agak emosional dan berdimensi jangka pendek. Sehingga seperti kita lihat ada beberapa putusan MK yang cukup melawan rasio dan akal publik di awal 2014 misalnya, seperti Perpu, putusan putusan ini salah satunya saya pikir bagian dari putusan yang membatalkan MK yang menggunakan kewenangannya sendiri untuk membatalkan undang-undang pilkada dan beberapa macam putusan lain. Itu membuktikan bahwa pasca tangkapnya Akil, MK cukup limbung dan harus mengalami proses cukup lama dalam proses recovery. Namun akhir-akhir ini apa yang kita harapkan recovery terhadap MK yang cukup terhadap MK berjalan cukup cepat. Terbukti di awal 2015 ini saya pikir kita melihat ada awal cerah perspektif negara hukum yang substantif yang coba diperlihatkan oleh MK dari berbagai putusannya dan perbedaan. Mungkin itu pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erwin. Mas Ferry sekarang. Terima kasih. Sebelum ke pembimbing yang lain, Mas Jamil. Satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh kawan Erwin dari IAGA bahwa keputusan MK untuk tidak menolak mekanisme penyelesaian sengketa pilkada ini sebagai bentuk kebijakan yang baik yang dikeluarkan oleh MK dalam hal mengawal negara hukum konteks substansial, jadi bukan prosedural. Karena kita pahami bahwa MK kalau dari pengalaman selama ini ternyata menunjukkan sikap yang atau menunjukkan melalui putusannya itu terlihat bagaimana kemudian MK menegakkan keadilan substansial. Nah, dalam konteks hari ini kami Koalisi Masyarakat Sipil sebagai tindak lanjut atas upaya yang sudah dilakukan, kita sudah pernah bertemu dengan Hakim Agung. Mereka menyatakan penolakannya waktu itu Pak Tijo. Agak berat bagi Mahkamah Agung jika kemudian menerima sengketa
kewenangan sengketa pilkada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sedang melakukan penataan yang cukup besar di kelembagaannya, menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara yang setiap tahunnya cukup besar, ribuan kasus yang harus mereka tangani. Belum lagi penataan yang lainnya. Nah, dengan menetapkan, dengan menyelesaikan sengketa pilkada yang berada di bawah kewenangannya, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Yang pertama, tentu MA harus menetapkan hakim-hakim yang akan menyelesaikan. Hakim yang akan menyelesaikan bukan hanya sekedar dipilih, tapi juga dipastikan memiliki kompetensi yang cukup baik, memahami isu kepemiluan, bukan sekedar proses penyelesaian sengketa administrasi seperti di PT UN atau PT TUN. Jadi ada kekhasan kekhususan di dalam proses penyelesaian sengketa atau kasus-kasus sengketa di kepemiluan ini, yang itu sangat berbeda dengan apa yang kemudian biasa diputuskan oleh hakim-hakim di PT UN misalnya. Nah, karena itu persoalan kapasitas ini juga akan menjadi catatan penting bagi MA untuk menyelesaikan itu. Belum lagi kalau misalnya MA harus mengadakan hakim ad hoc gitu dalam penyelesaian sengketa. Penataan hakim ad hoc dan sebagainya, soal persoalan tunjangan dan sebagainya ini menjadi persoalan tersendiri. Penataan pengelolaan hakim ad hoc oleh MA ini juga bisa menjadi persoalan tersendiri. Nah, karena itu MA memang sejak awal dan sekarang sudah secara resmi MA menyatakan menolak untuk menyelesaikan sengketa pilkada, sengketa hasil pilkada ini. Kami juga dari koalisi 2 hari yang lalu juga bertemu secara resmi meminta kepada MK untuk bisa audiensi. Pada saat itu kami ditemui oleh Pak Anwar Usman sebagai wakil ketua dan juga Pak Patrialis Akbar sebagai hakim. Keduanya sebenarnya ya di dalam proses itu akan menunggu rapat permusyawaratan hakim yang sudah dilakukan kemarin. Yang intinya mereka cukup berterima kasih atas dukungan masyarakat sipil. Jadi kami secara terbuka menyatakan kepada MK, memohon MK untuk mau menyelesaikan sengketa pilkada. Permohonan ini juga sekaligus sebagai dukungan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyelesaikan sengketa pilkada serentak di 2015-16 ini. Kami mengatakan kepada MK bahwa untuk saat ini MK merupakan lembaga yang paling siap dalam penyelesaian sengketa pilkada. Yang pertama dilihat dari sistem dari kelembagaan. MK sejak 2008 sampai sekarang menyelesaikan sengketa pilkada. Bahkan sengketa itu bukan hanya 1 atau 2. Di pemilu legislatif yang lalu ada 903 kasus yang diselesaikan oleh MK. Belum lagi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena itu dengan pilkada serentak yang sampai 204 pilkada, kalau 100% semuanya disengketakan, tentu MK sudah terbiasa menyelesaikan kasus yang begitu besar itu. Dari sisi kapasitas hakim dan sebagainya, MK merupakan lembaga yang paling siap untuk menyelesaikan sengketa ini. Dan kalau sengketa itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, itu artinya menjauhkan sengketa atau konflik itu sendiri dari wilayah konfliknya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian ditetapkan 4 wilayah, misalnya Surabaya, Medan, Makassar, dan Jakarta sendiri. Kalau sengketanya ada di Surabaya atau sengketanya ada di Makassar, tentu sumbu konfliknya pendek gitu kan. Jadi ruang konfliknya semakin terbuka. Itu yang melandasi kenapa kemudian kami mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Dan syukur alhamdulillah dalam pernyataan Wakil Ketua MK di hari yang lalu setelah kami audiensi, Wakil Ketua menyatakan kurang lebih ya, mereka tidak mau mengatakan menolak untuk menyelesaikan sengketa pilkada dan juga tidak mau mengatakan menerima.
tapi menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan perkembangan yang positif dibanding dengan sebelumnya, di mana MK memang terang-terangan menolak, apalagi pasca kasus Akil Mukhtar waktu itu. Jadi ini satu perkembangan yang positif. Artinya MK menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Kalau kemudian pembentuk undang-undang menyatakan MK yang memiliki kewenangan untuk itu, tentu tidak ada alasan yang lain bagi MK untuk tidak menerima itu. Nah, apa yang kemudian kami usulkan? Kami mengusulkan kepada DPR di masa transisi ini, kami menyebutkan masa transisi dalam artian kami memang mengusulkan ke depan itu ada lembaga penyelesaian sengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa pilkada. Nah, kami memandang bahwa ke depan Bawaslu bisa didorong atau ditransformasi menjadi lembaga penyelesaian sengketa. Jadi tanpa harus kemudian membentuk lembaga yang baru. Jadi ke depan Bawaslu akan bisa didorong menjadi lembaga penyelesaian sengketa. Jadi tingkat pusat, Bawaslu tingkat pusat itu hanya menyelesaikan sengketa pemilu dan juga dana kampanye misalnya. Tingkat untuk finalnya, Bawaslu provinsi menyelesaikan sengketa di tahap pertama yang bisa dibanding di Bawaslu pusat. Sedangkan Bawaslu kabupaten kota mereka melakukan pengawasan baik lebih pada pencegahan misalnya. Itu yang ingin kami dorong. Nah, karena itu dalam revisi Undang-Undang 1 2015 ini, DPR dan pemerintah sebenarnya bisa menyepakati gitu. Mengatur dalam aturan peralihan menyebutkan bahwa pemerintah wajib membentuk lembaga penyelesaian sengketa dalam waktu 3 tahun misalnya. Dan sepanjang belum terbentuknya lembaga itu, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Jadi ketentuan ini mesti dinyatakan secara tegas di dalam aturan peralihan revisi Perpu 1 2005, Undang-Undang 1 2015, sehingga MK pun memang bisa dipastikan mereka akan menyelesaikan sengketa pilkada di masa transisi. Jadi masa transisinya kapan? Kami mengusulkan ya paling tidak kurang lebih 3 tahun ke depan lah MK akan menyelesaikan sengketa pilkada. Setelah itu ada kewajiban bagi pemerintah untuk kemudian membentuk lembaga baru, atau apakah mentransformasi Bawaslu yang sekarang menjadi kelembagaan sendiri. Nah, ini beberapa usulan sebagai jalan tengah yang diambil dalam penyelesaian sengketa. Kita tidak mungkin kemudian terus berdebat dan memaksakan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa ini kalau Mahkamah Agung bebannya sangat berat. Sedangkan MK menurut kami lembaga yang paling siap. Kalau persoalan kami cukup meyakini dan kami yakin MK mampu menyelesaikan sengketa, baik dari sisi hakimnya, infrastruktur yang ada, hukum acara yang ada, pengalaman yang MK miliki, tinggal kemudian kita bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses sengketa yang dilakukan. Saya pikir masyarakat sipil yakin MK bisa menangani perkara ini dengan baik, dan karena itu kita berkomitmen sebenarnya untuk terus mengawal proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi nantinya. Kira-kira itu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ferry. Mas Tio, sekarang. Terima kasih. Saya sedikit saja menyambung yang sudah disampaikan oleh Ferry. Yang pertama soal bahwa ini dijauhkan dari pusat sengketa, saya kira betul ya. Tapi yang mungkin juga bisa dijawab oleh MK adalah bahwa MK kan punya teknologi persidangan yang menggunakan, dia bisa menggunakan jarak jauh, video conference, dan itu bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ini justru bermanfaat untuk mendekatkan atau memudahkan bagi orang yang bersengketa untuk juga didengar misalnya keterangannya. Nah, saya kira dua hal ini yang saya kira modal yang saya kira cukup ya dimiliki oleh MK. Nah, yang kedua adalah soal kepastian putusan. Kita tahu sengketa ini kan sengketa yang ditunggu-tunggu, bahkan dampak dari putusannya kan akan mempengaruhi siapa calon terpilih, pelantikan dan sebagainya. Terus
bagaimana sebuah lembaga itu memutuskan dan putusannya yang final itu akan sangat membantu dari sisi kepastian dari sengketa pilkada itu sendiri. Nah, saya kira ini harus dilihat oleh DPR sekarang ya, karena DPR ketika konsultasi dengan MK merasa bahwa MK sepertinya enggan. Tapi kan terbukti kemudian hasil keputusan atau permusyawaratan hakim mereka bertetapan tidak masalah dan siap menerima mandat itu, dan saya kira ini sebenarnya jawaban bagi pertanyaan DPR ya. Tinggal kita tunggu saja komitmen DPR serius tidak kemudian menempatkan sebagai pembentuk undang-undang ya, menempatkan penyelesaian sengketa ini menjadi sesuatu yang penting, dan itu kemudian dilimpahkan kepada MK dalam konteks masa transisi ini untuk kemudian ke depannya nanti akan ada lembaga yang mandiri. Saya kira sebagai pembentuk undang-undang komitmen DPR ditunggu di sini. Dan yang terakhir saya kira ya ini kan tentu harus dibedakan ya. MK tentu punya mekanisme penyelesaian sengketa, punya hukum acara penyelesaian sengketa yang nanti akan diperjelas. Saya kira DPR juga harus memperhatikan soal tentang waktu, bagaimana kemudian tahapan atau di dalam revisi itu kemudian melihat bahwa ada waktu yang cukup untuk kemudian sengketa pilkada ini bisa sampai kemudian pelantikan gitu. Jadi dari mulai waktu pengajuan sampai kemudian proses sengketa itu diberi waktu yang cukup. Saya kira kalau 3 hal ini bisa dipenuhi, ya tentu kita sudah yakin lah bahwa kita akan mampu melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa pilkada. Saya kira itu yang bisa. Ya, Mas Jamil, silakan Mas. Saya bisa soal waktu betul diingatkan Mas Tim. Kalau selama ini kan memang waktu penyelesaian sengketa pilkada itu sangat terbatas, hanya 14 hari. Sedangkan untuk pileg, pilkada dan pilpres itu 14 hari, dan untuk pileg itu sampai 30 hari. Nah, karena ini pilkada serentak, dan ini yang kemudian kami komunikasikan waktu itu dengan MK, Pak Anwar Usman sempat menyebutkan kalaupun nanti MK akan memutuskan menerima, sebaiknya ada waktu yang cukup bagi MK untuk menyelesaikan perselisihan. Nah, beberapa waktu yang kemudian bisa jadi waktunya malah diperpanjang. Kalau pilkada serentak paling tidak minimal itu 30 hari waktu yang bisa diberikan oleh MK. Lebih bagus lagi misalnya 1,5 atau 2 bulan. Jadi ada waktu yang cukup bagi MK untuk menyidangkan, dan MK tidak terlihat terburu-buru dalam menyelesaikan sengketa. Karena kalau kita lihat di pilkada, misalnya di pileg yang lalu saja, di pileg itu ada waktu 30 hari, tapi MK harus menyelesaikan 903 kasus. Jadi MK harus bersidang mulai jam 9 bahkan sampai subuh. Terus kemudian sidang maraton ini kan mempengaruhi sebenarnya bagaimana psikologi hakim dalam menyelesaikan perkara. Tekanan yang tinggi, terus kemudian fisik yang begitu capek gitu, ini juga akan mempengaruhi putusan dan kualitasnya nanti. Oleh karena itu kami mengusulkan kalaupun ada sengketa bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari atau paling tidak maksimal itu 30 hari, 60 hari dalam 2 bulan. Jadi itu waktu yang cukup menurut kami untuk MK menyelesaikan sengketa. Jadi kepastian akan proses itu akan lebih terjaga, kepastian siapa yang akan terpilih dan tidak dalam proses penyelesaian sengketa itu bisa segera diputuskan. Namun sisi yang lain ada waktu bagi MK untuk menyelesaikan sengketa. Ruang itu masih terbuka juga. Ini tahapannya Ya, tambahan sedikit ya. Beberapa waktu lalu koalisi juga bertemu dengan Komisi 2. Pada prinsipnya mereka setuju untuk mengembalikan ke MK. Tapi ketika itu mereka masih ragu karena MK menyatakan karena sudah ada putusan yang tidak memungkinkan mengembalikan sengketa di MK. Tapi ketika MK mengatakan tidak menolak dan patuh pada proses apa yang dihasilkan pada revisi undang-undang, saya kira sudah sangat tepat ketika DPR dan pemerintah menyepakati mengembalikan ke MK. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin diperdalam atau ditanya pada narasumber depan, silakan.
Ya, kalau nggak ada kan. Oh, Mas Sosa sekarang. Soal usulan waktu yang tadi itu 30 atau 1 bulan sampai 2 bulan itu akan diusulkan kemana dan nanti akan sebaiknya ditetapkan di dalam apa? Undang-undang atau apa? Ya, soal waktu si Mas Dani mau Mas. Iya, soal waktu nanti Mas Sosa itu sebaiknya ditetapkan. Jadi yang pertama mengatur di aturan peralihan perintah pemerintah untuk perintah bagi pemerintah untuk membentuk lembaga baru penyelesaian sengketa dalam waktu 3 tahun. Terus yang kedua, sepanjang waktu 3 tahun sampai terbentuknya lembaga baru itu undang-undang memberikan kewenangan itu pada Mahkamah Konstitusi. Terus di undang-undang itu juga bisa disebutkan berapa lama proses penyelesaian sengketanya. Tinggal nanti lebih bisa diperdalam soal schedule dan hukum acaranya itu ada di peraturan Mahkamah Konstitusi. Tapi soal waktu sebaiknya juga disebutkan di dalam undang-undang sehingga ada kepastian juga bagi MK untuk menyelesaikan itu. Terima kasih. Dan terima kasih. Nanti KPU akan mendetilkannya di tahapan penyelenggaraan. Jadi scan waktunya secara kalender itu akan dirumuskan oleh KPU di PKPU. Mas Dani, ada tambahan? Cukup? Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Ya, silakan Mas. Nanti kan ada usulan kalau Bawaslu akan ditransformasi untuk menjadi lembaga untuk penyelesaian sengketa. Nah, pertanyaannya apakah Bawaslu sendiri sudah kredibilitasnya sudah bisa percaya artinya kredibilitasnya akan Bawaslu untuk menjadi sebuah lembaga penyelesaian sengketa? Ya, itulah yang kemudian menjadi alasan kami memberikan waktu 3 tahun ke depan gitu. Jadi tentu transformasi nanti kan undang-undang yang kemudian akan mendesainnya. Bagaimana kemudian bentuk kelembagaannya, tugas dan fungsinya apa, terus bagaimana kemudian syarat-syarat kriteria dari komisioner yang akan memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa, itu semuanya yang harus dirumuskan lebih lanjut di dalam undang-undang setelah proses revisi ini selesai. Nah, ini yang menurut kami harus disiapkan terlebih dahulu di dalam satu regulasi yang lebih matang sebelum kemudian mentransformasi kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Tentu tidak serta-merta atau kita memandang Bawaslu sekarang lah yang kemudian akan menjadi lembaga penyelesaian sengketa. Bukan. Tapi kelembagaan baru yang kemudian atau transformasi itu memang sudah dipikirkan dengan baik, mulai dari desain kelembagaan, komisioner, persyaratan dan sebagainya itu di dalam undang-undang nantinya. Jadi kawan-kawan mohon juga jangan dibayangkan Bawaslu sekarang, karena Bawaslu sekarang kan memang tidak didesain untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada atau hasil pemilu. Bawaslu sekarang didesain sebagai lembaga pengawas, baik pengawasan untuk dalam rangka pencegahan maupun penindakan. Dan memang Bawaslu sekarang sudah didesain sebagai satu kelembagaan penyelesaian sengketa, tapi tentu jauh berbeda dengan nanti yang kemudian akan ditransformasikan itu. Kira-kira itu. Jadi mohon kita melihat Bawaslu dengan kacamata yang lain, kira-kira itu begitu. Kalau yang sekarang mungkin masih belum bisa. Begitu. Terima kasih. Baik, ada lagi? Kalau tidak cukup, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.